Saudara, hadir dalam program nusarayakompas.com, Bupati Indragiri Hilir HM Wardan mengungkapkan potensi negeri hamparan kelapa dunia Kabupaten Indragiri Hilir. Diskusi dengan tema potensi perkelapaan nadi perekonomian masyarakat Kabupaten Inhil menjadi topik utama yang dipaparkan oleh Bupati M. Wardan saat hadir dalam taping program Nusaraya di salah satu media massa nasional bertempat di Gedung Kompas Gramedia, Unit 2, Lantai 5, Jakarta Pusat. Dengan dipandu host Anastasia, Bupati M. Wardan memaparkan bagaimana lahan perkebunan kelapa yang didominasi oleh 80% masyarakat petani di Kabupaten Indragiri Hilir menjadi pondasi ekonomi masyarakat selama puluhan tahun hingga saat ini. Data statistik Pemkab Inhil mencatat 341.072 hektar lahan perkebunan kelapa dimiliki oleh masyarakat dan 11% lahan kelapa nasional berada di Kabupaten Indragiri Hilir. Melihat hal ini, M. Wardan sangat menyadari nilai penting kelapa untuk meningkatkan nilai ekonomi kelapa dengan berbagai upaya untuk mendorong semakin majunya perekonomian masyarakat petani di Kabupaten Indragiri Hilir. M. Wardan mengatakan sebagai negeri hamparan kelapa dunia, potensi hasil output 341.000 hektar perkebunan masyarakat bisa menjadi kekuatan ekonomi yang luar biasa untuk peningkatan taraf hidup petani dan perekonomian daerah. Melalui MOU dengan berbagai perusahaan serta berbagai pengambilan kebijakan terkait, pemerintah daerah Indragiri Hilir mendorong hilirisasi kelapa mentah menjadi produk turunan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Misalnya, dengan pelatihan pengolahan kopra putih, pengolahan sabut kelapa menjadi coco paste dan coco fiber, pengolahan air kelapa menjadi nata de coco, pengolahan produk VCO dan gula kelapa termasuk ekspor, potensi arang batok kelapa yang saat ini nilai ekonominya semakin tinggi. M. Wardan turut memperhatikan budaya masyarakat petani yang menjual kelapa mentah ke perusahaan maupun ekspor ke luar negeri menjadi tantangan tersendiri akibat harga jual kelapa yang sering anjlok saat musim panen besar kelapa. Kalau kebun kelapa di India itu 80% lebih itu yang memilikinya masyarakat lokal. Masyarakat. Sehingga ketergantungan masyarakat Indragiri Hilir dengan kelapa itu sangat tinggi sekali gitu. Ketika harga kelapa bagus, harga kelapa naik gitu, ekonomi masyarakat itu berkembang. Kalau kita berada di ibu kota kabupaten Tembilahan, kalau pas harga kelapa bagus, tengah malam saja kita keluar itu kalau kios-kios itu buka. Masih ramai ya berarti orangnya. Tapi ketika harga kelapa turun, anjlok, sekarang harga kelapa kita ya di rata-rata lah sekitar 1.500 per butir. Tapi pada saat bagus itu bisa mencapai 3.600 per butir. Satu butir itu 1 kilo. Nah, jadi saya katakan masyarakat Inhil merasakan kelapa ini pohon kehidupan, gitu. Karena yang menopang kehidupan dari sisi ekonomi memang dari hasil kebun kelapa gitu. Nah, jadi ketika harga kelapa bagus, ekonomi meningkat. Ketika harga kelapa anjlok, ekonomi memang lesu gitu ya. Pasar-pasar tidak, aktivitas masyarakat yang jual beli di pasar juga menjadi tidak begitu ramai. Nah, berbagai upaya yang kita lakukan, bagaimana kebiasaan masyarakat kami itu menjual kelapa itu kelapa bulat. Berarti masih polosan ya gitu ya, ya, diolah. Dia nyebut kelapa jambul gitu ya. Sudah dikupas kulitnya, tinggal sedikit saja ada jambul itu. Jadi itulah yang diekspor. Ya, ceritakan. Jadi saya lihat kemarin data dari Bea Cukai, 1 bulan itu lebih dari 100 sampai 150 kapal dari Kabupaten Indragiri Hilir itu dibawa ke Batu Pahat, Johor, Malaysia. Itu yang tercatat gitu. Yang tidak masih tercatat ada lagi. Ya, sementara di Kabupaten Hilir memang ada perusahaan yang menampung gitu. Ada 5 perusahaan besar yang ada di yang pertama PT Pulau Sambu Group. Jadi
Sambugrod itu ada di Guntung, ada di Kuala Eno, kemudian ada RSUP. Nah, kemudian ada lagi Inhil Sari Mas Kelapa, kemudian ada lagi PT Pokonako. Ya, tapi yang memang yang besarnya itu adalah PT Prosambu. Nah, masyarakat ya menjual langsung ke perusahaan-perusahaan. Alhamdulillah dengan ada perusahaan itulah yang menampung. Nah, sekarang yang kita lakukan untuk memperbaiki harga kelapa yang tidak begitu stabil, kita banyak sudah melatih masyarakat ya, supaya jangan lagi terpaku dengan menjual yang bulat tadi gitu. Ya. Bagaimana tumbuhnya pum-pum industri ya yang dikelola oleh masyarakat yang menghasilkan barang jadi ataupun barang setengah jadi gitu. Nah, sekarang sudah ada PCO, Virgin Coconut Oil, kemudian ada kopra putih ataupun kopra kering, ada gula juga bermacam-macam. Ada gula semutnya gitu ya, ada gula semut yang biasa lah ya, seperti ya. Kemudian ada gula tepak kan di sana, gula yang ada yang bentuk bulat, ada bulan. Ada lagi gulanya itu jenis gula juruh. Gula juruh itu cair misalnya, tapi bahannya semua dari kelapa. Kemudian ada berbagai jenis makanan, kemudian berbagai jenis obat-obatan. M. Wardan menjelaskan upaya promosi kepada investor asing akan potensi kelapa juga dilakukan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam berbagai kesempatan, misalnya dalam puncak peringatan HPN tingkat Provinsi Riau 2023, Festival Hari Kelapa Internasional, pada World Coconut Day tahun 2017 yang diikuti oleh perwakilan dari 11 negara, termasuk melakukan ekspos potensi di sejumlah kementerian yang terkait dengan promosi dan pengembangan kelapa Indragiri Hilir. Dalam berbagai ekspos tersebut, Bupati M. Wardan turut didampingi oleh Kadis Perkebunan Inhil, Sutarno Wandoyo, Kadis Kominfo Pers Inhil, Trio Beni Putra, Kepala DTMP TSP Haryono Karim, serta Sekretaris Bapeda Inhil, Roni Fahamsyah, serta Kabak Propokopim, Setda Kabupaten Inhil, Deli Alexander. Denny Arizal melaporkan.